Baik, selamat siang teman-teman Semeton. Kalau saya boleh meminjam istilah dari narasumber kita di siang hari ini, seorang yang sudah hatam dan sudah sering melakukan jejak kuliner sesuai dengan nama program kita siang ini, yaitu Jejak Bali Kuliner. The one and only Pak Wayan Guntur. Selamat datang Pak Yan, Swastiastu. Swastiastu, becik. Punapi Gatra Pak Yan. Becik. Gimana sehat. Pak Yan, sehat? Astungkara sehat. Punapi Gatra becik juga sehat nggih. Baik. Itu yang paling penting. Karena berkaitan dengan program kali ini Pak Yan, di siang hari ini kita mau bahas sesuai dengan tema ya, Jejak Bali Kuliner. Kebetulan di sini ekspertis Pak Yan kan memang di Lawar Plek niki. Inggih. Boleh cerita nggak sedikit bagaimana perjalanan Pak Yan kok bisa sampai Pak Yan menekuni Lawar Plek niki? Nggih. Sedikit nggih, terima kasih atas waktunya. Jadi sedikit bisa diceritakan. Jadi Lawar Plek itu sebenarnya asalnya sekali dari Desa Ketewel, Sukawati, Gianyar. Jadi ini sudah menjadi tradisi dari kami, sudah turun-temurun seperti itu. Dan kebetulan saya sendiri adalah orang Ketewel asli. Jadi secara tidak langsung itu sudah menjadi seperti bagaimana ya, warisan leluhur bagi saya seperti itu. Dan kebetulan menanggapi juga pertanyaan tadi bagaimana saya bisa mendalami ke sini, semuanya dari kecintaan saya, dari sekedar hobi awalnya. Dan saya sendiri di sini tidak memiliki latar belakang pendidikan sebagai chef. Tetapi saat saya masih muda, masih teruna bahasa Balinya, saya suka mau patung gitu ya. Setiap malam minggu, setiap kumpul sama teman selalu ada saja yang kita buat. Manggang, lawar, bikin serapah apa saja. Jadi lalu lama-lama juga faktor COVID juga. COVID juga yang menyebabkan. Kalau arahnya saya masuk ke YouTube seperti itu memang COVID penyebabnya. Berarti titik awal Pak Yan Guntur broadcast ke sosial media segala macam itu gara-gara COVID. Gara-gara COVID. Terus ketika tadi mengutip Pak Yan Guntur dari Truno suka ngelawar, mebat segala macam, itu masih terjadi sampai sekarang? Kegiatan itu karena kita sudah usia ya, jadi teman-teman saya juga sudah sama seperti Tiang, sudah menikah, punya anak, jadi tanggung jawab kita kan jadi banyak ya, bertambah. Jadi untuk berkumpul kembali itu agak susah. Tetapi kita waktu Truno kita suka mau patung, tapi begitu tua kita masuk adat. Kan begitu ya kalau kita orang Bali. Jadi kita sibuk di adat. Lingkaran adat kita, jadi makanya orang-orang luar Bali juga bingung kenapa laki-laki Bali pintar masak. Kan begitu? Benar. Ya, karena adat di Bali itu seperti itu. Wanitanya menjajahitan, bikin banten, bikin sesajian begitulah. Ya janganlah bilang sesajian, nanti tanda kutip lagi. Bikin banten atau apa begitu. Yang cowoknya khusus bikin kuliner makanan. Apalagi ada hari raya. Nah sedangkan di tempat yang di Ketewel, bisa dibilang hampir setiap minggu selalu ada kegiatan adat, selalu. Jadi kita terjun di adat langsung. Oh langsung terjun ya? Terjun di adat, belajar di adat. Dari kita tidak tahu, pelan-pelan kita pelajari, akhirnya kita tahu seperti itu. Berarti Pak Yaniki kalau memang dari dulu sudah ekspertis segala macam menekuni, terus kira-kira kan saya ini orang awam nih Pak Yan, Tiang orang awam yang suka menikmati sebagai penikmat. Teman-teman Tiang banyak juga di Banjar Pak Yan, yang suka ngeplek karena tren kan segala macam ada di sosial media di mana-mana. Setiap tahun baru misalnya ngeplek. Susah nggak sih sebenarnya Pak Yan? Apa sih tips-tips yang bisa di-sharing kalau Pak Yan belajar waktu Truno dulu nih kok? Tiang sedikit ralat kalau dibilang expert. Bahasa ahli ini saya ralat. Saya sebenarnya tidak terlalu ahli di bidang ini. Tapi kan itu sudah angka yang membuktikan lah Pak Yan. Di sosial media kita lihat ramai. Tetapi tahu, saya tidak ahli tapi tahu. Jadi kalau berbicara Lawar Plek, kebetulan ini adalah warisan kami yang ada di Ketewel. Jadi turun-temurun kami pelajar seperti itu. Dari orang tua kami, saat kumpul dengan teman-teman, apalagi di adat, seperti itu. Jadi apa ya tadi saya lupa pertanyaannya. Gimana, susah nggak gininya? Susah nggak? Kalau buat untuk belajarnya, kalau untuk belajar lawar plek ya, saya rasa dari semua jenis lawar dan mungkin ada di daerah-daerah lain, kabupaten lain, desa lain, lawar plek yang paling gampang untuk dibuat. Gitu ya? Ya. Karena tidak dimasak.
Satu tidak dimasak dan kami di KTWL khusus tanda kutip ya untuk lawar plek tidak menggunakan bumbu genap atau basa raja. Oh gitu. Ini sangat simpel sekali. Kita menggunakan bahan yang sangat simpel, jadi dan enak begitu ya. Awal mulanya memang terkenalnya lawar plek ini kan di daerah Sukawati, which is itu adalah KTWL Pak ya. Menurut Pak Ian kenapa, apa yang menjadi daya tariknya? Kenapa bisa sebegitu trendingnya nih? Awal mulanya sekali bukan bagaimana ya, saya kalau bercerita seperti ini nanti kelihatan sombong seperti itu ya. Sebenarnya lawar plek itu sudah ada di KTWL dari nenek moyang kita terdahulu. Tetapi begitu dia terjun ke medsos itu yang menunjukkan tutorial cara membuat lawar plek secara rinci. Saya tidak mau sombong tapi saya di sana awal pertama kali kita menunjukkan lawar plek. Pro dan kontranya sangat tinggi. Lebih banyak yang kontra daripada pro-nya. Yang pro itu adalah Desa Guang, KTWL. Mereka ini karena sudah terbiasa. Karena ya tempat lain itu banyak menghujat. Lalu kita menjelaskan segala macam. Akhirnya sampai sekarang tetap ada pro kontra, tetapi sebagian besar bagi anak-anak muda sekarang itu menjadi tren. Setuju ya. Ya dari 100% 70% lah yang pro sekarang, yang kontra kan tetap namanya hidup itu kontra harus tetap ada. Pasti harus ada nih, harus ada yang sebagai rem gitu lah. Biar nggak lewat segala macam. Nah, kalau dari ditarik lagi dari sisi tradisi dan budaya, Pak Ian, dari nenek moyang keturunan, sebenarnya yang tertarik Niki membahas kenapa sih kok bisa ada lawar yang dibuat dan yang diolah dengan mentah gitu, kok berani gitu Pak Ian? Ini kan juga menjadi pro kontra segala macam. Kalau pertanyaan seperti itu saya jawabnya bagaimana ya, karena ini sudah menjadi warisan ya. Jadi saya nerimanya sudah seperti itu ya. Jawabannya mulok itu. Menurut Pak Ian apa nih, kenapa kok berani leluhur zaman jadi dulu? kalau boleh saya ceritakan ya, saya kan lahir di tahun 70-an. Jadi awal saya masih kecil itu, di zaman-zaman itu keadaan masih susah ya, orang tua kita masih susah cari uang. Lawarnya tetap plek waktu itu, tetapi waktu itu masih ada nangka dan dibantu oleh pepaya muda. Jadi dagingnya agak sedikit karena susah ya nyari uang. Dan kita zaman itu yenseng galungan, bahasa Bali mungkin para pemirsa, penonton, teman-teman ya, teman-teman semeton, yenseng galungan, kalau tidak hari raya galungan kita tidak tahu lawar. Iya benar. Begitu susahnya zaman saya kecil dulu. Tidak seperti sekarang, kapanpun kita ingin selalu ada. Dulu kalau tidak hari raya kita tidak mengenal lawar. Jadi lawar itu sesuatu yang mahal zaman itu. Dan orang tua kita juga tidak seperti sekarang, ya mungkin faktor ekonomi seperti apa. Jadi dagingnya sedikit dibantu agar dia mau plek, dibantu dengan pepaya, dengan gedang. Tetapi dia memiliki kelemahan, dia cepat basi, cepat masam dia. Di tahun 80-an masuk ke tahun 90-an, nangkanya mulai dihilangkan ini karena faktor kelemahannya cepat masam gitu. Ada sedikit nangka dan sedikit kelapa untuk membantu menghancurkan darah. Sampai sekarang gitu. Jawabannya tadi kenapa menggunakan daging mentah dan darah mentah? Saya karena mewarisi mulok itu. Itu jawabannya. Terima kasih Pak Ian. Baik, mungkin teman-teman di sini bakalan penasaran bagaimana sih kelanjutannya. Tadi kita udah bahas sedikit dengan Pak Ian Guntur. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang masih standby di luar sana. Kenapa ya dia semakin mendekat? Apakah dia menyukaiku? Apaan sih, Mas? Hah? Orang saya mau teh barak Balinya. Oh, teh barak Bali. Ini aku ada. Teh barak Bali mencairkan suasana. Dibuat dari tangan sang pelaku karya dengan penuh rasa, menciptakan satu bentuk mahakarya. Kain yang terbuat dari serat alami menghadirkan produk yang elegan dan nyaman untuk dipakai berbagai kalangan. Bikin momen hangout semakin happy dengan kebaya yang dibuat sepenuh hati.
Luas dan pancarkan keindahan Baliwangi di mana saja. Kenapa ya dia semakin mendekat? Apakah dia menyukaiku? Apaan sih, Mas? Orang saya mau teh barak Balinya. Oh, teh barak Bali. Ini aku ada. Teh Barak Bali mencairkan suasana. Kenapa ya dia semakin mendekat? Apakah dia menyukaiku? Apaan sih, Mas? Orang saya mau teh barak Balinya. Oh, teh barak Bali. Ini aku ada. Teh Barak Bali mencairkan suasana. Dibuat dari tangan sang pelaku karya dengan penuh rasa, menciptakan satu bentuk mahakarya. Kain yang terbuat dari serat alami menghadirkan produk yang elegan dan nyaman untuk dipakai berbagai kalangan. Bikin momen hangout semakin happy dengan kebaya yang dibuat sepenuh hati. Luas dan pancarkan keindahan Baliwangi di mana saja. Selamat datang kembali di Jejak Bali Kuliner. Masih bersama saya Kama dan bersama Pak Yan Guntur di sini, master kita. Hari ini kita akan langsung praktek Pak Yan nih. Ya, siap. Kalau boleh tahu Pak Yan, lawar plek kali ini apa aja persiapannya nih, Ya, bahan-bahan? jadi lawar plek itu sebenarnya bisa menggunakan berbagai jenis daging. Ya, di sini kita Mungkin apa ini? daging Kambing. babi. Babi. Daging babi, ini permintaan dari teman-teman di sini. Ya. Daging babi awalnya saya tawarkan ikan marlin. Wah, gitu. itu sebenarnya. Iya, tapi daging babi aja Pak ya. Nah, ya biar dia nyentuh tradisional kan. Benar. Kalau ikan marlin dia sudah Iya. dulu tidak ada. Akulturasi mungkin. Iya, ya, iya. Kemudian ciri khasnya lawar plek itu adalah dagingnya mentah. Iya. Ini daging babi yang mentah, Ini sudah dibumbu ya Pak Yan? yang sudah saya cincang halus, dan waktu cincang agar dia tahan lama karena prosesnya di rumah tadi, saya tambahkan minyak cabai goreng sama bawang putih. Saya cincang bersama di sini, bawang putih goreng. Nice. Dan juga ciri khasnya adalah darah babi yang mentah. Jadi ini tentunya kalau berani silakan, kalau tidak ini boleh dilewatkan. Ini tidak wajib ya. Tidak wajib ya. Tidak berarti wajib, kan? kalau Iya, darah iya. tidak wajib. Yang wajib lawar plek itu adalah dagingnya harus mentah. Benar. Ya. Kemudian Ramas. gini kita ramas kulit. Ini kulit babi yang sudah kita rebus, kemudian kita cincang seperti korek api. Ya, Potong-potong seperti korek Mungkin buat api. teman-teman di luar sana boleh tahu berapa lama sudah dimasaknya sebelum diramas? Iya, Ini Pak ya. ini kurang lebih saat airnya mendidih, kita masukkan kunyit dulu untuk pewarna. Ya, kulit itu saya sarankan diisi kunyit, biar tidak nanti putih leset gitu, tidak cantik kelihatan. Biar nggak seming. Ya, biar tidak seming. Kita masukkan kunyit, kita masukkan daun salam, kita masukkan kulit babinya, direbus kurang lebih 10 menit. Oh, jadi sebenarnya semua basicnya udah ada bumbunya masing-masing ya? 10 menit dengan api sedang. Ya. Kemudian ditiriskan, kemudian kita potong seperti ini. Di sini juga saya siapkan kelapa yang sudah dipanggang, kemudian diparut dan dicincang. Ini tujuannya untuk menghancurkan darah nanti. Kalau lawar itu nanti ada darah menggumpal, tidak bagus. Saat kita makan dilihat juga tidak enak. Dan ini juga akan memberikan rasa gurih tentunya, kelapa bakar ya. Nambah tekstur juga. Ya, di sini juga saya siapkan nangka. Ini untuk jaga-jaga saja. Ya, siapa tahu nanti tidak ada yang tidak berani ya. Ini boleh tidak ada ya, boleh ada, boleh tidak ada. Kemudian bumbunya yang saya bilang tadi bikin lawar plek itu sangat sederhana. Tidak harus bahasa genap. Iya, bumbunya sangat basic sekali. Cabai goreng. Sambal goreng. Iya.
cabai atau cabai dipotong-potong digoreng seperti biasa, terasi goreng. Nah, ya. Kemudian kita siapkan di sini bawang putih goreng, bawang merah goreng. Di sini serbuk ketumbar buah pala. Jadi kalau di tewel sendiri ini masih begini, ada yang pakai, ada yang tidak. Ya, kalau saya sendiri milih pakai karena ini memiliki aroma yang harum. Ya, benar-benar. Dan yang khas. Bau ya. Bisa kan? Iya. Langsung ke bau dia, Pak. Ya. Dan ini wajib merica hitam. Merica hitam. Merica hitam biasa dihaluskan seperti itu. Ya. Oh, sama ini nih, Iya. ciri khasnya. Ciri khasnya juga ada mica mata atau mica gadang. Ya. Ini dia yang Iya. enak biasanya memberikan saat kita gigit sensasi ya, iya. teng. Kita siapkan jeruk lemo dan garam seperti itu. Gimana? Sekarang kita ngadon langsung? Tian sih sudah sedot nih Pak Yani. Ya, kita ngadon sekarang ya. Kita lihat Pak Yan Kita beraksi ya. masukkan kelapa sedikit. Yang boleh bantu-bantu apa ini? Siap? Ya nanti. Ya, ini dulu. Darahnya dulu. Darah. Jadi tingkat kemerahan kita sesuaikan dengan selera kita ya. Emang ciri khas dari ngadon lawar itu memang cara ngeremesnya Pak Yani? Iya, cara ngeremesnya. Itu memang Ya. yang apa namanya, yang jadi ciri khasnya Ciri gitu. khasnya di sana. Nah, ini juga kita masukkan remes kulit dulu untuk membantu menghaluskan darahnya. Darahnya ya. Ya. Biar nggak terlalu merah, Biar tidak ada yang menggumpal. tidak ada yang Ya. menggumpal. Kalau merah dan tidaknya kembali ke selera. Ya. Nah, kan sudah begini ya kelihatannya. Oh, Nah, itu. Ya. Udah ini banget ya. Ya. Sekarang baru kita masukkan daging babinya. Ini kira-kira berapa banyak ini? Ini daging babinya kita siapkan 500 gram. 500 gram. Kulitnya juga 500 gram. Oh, jadi 1:1. 1:1 dan sebenarnya itu tidak ada patokan. Tetapi rames itu membuat tampilan lawar kita lebih cantik. Ya, setuju. Seperti itu ya. Sekarang bisa dimasukkan garam. Garam, Ya. segimana nih kita Ya, yang harus? cukup. Boleh pakai tangan Sedikit nih, aja, kalau sedikit. pakai sendok kita ya. Ya. Biar bersih nanti teman-teman Ya. ngajang. Sedikit aja ya. Segini? Lagi. Lagi? Ya cukup segitu Wah, dulu ya. diajarin Ya. ngadon nih Ki sama Pak Sekarang Yan, ini ya. 1 sendok makan. Niki 1 sendok makan. Penuh nih Ki? Penuh. Segini ya kurang lebih. Ya. Segini ya Ya. teman-teman. Oke. 1 sendok makan ketumbarnya. Ketumbar pala. Ya. Ini Ala ketewel. ya ini dinyanyah dulu ya, dinyanyah baru dihaluskan. Dinyanyah, dihaluskan. Ya, tumbah begarum ya bahasa Balinya. Tumbah begarum. Iya. Wih, resmi nih Ki, resmi. Iya. Ini 2 sendok makan terasi lawar. Terasi. Jadi serol itu memberikan rasa nyenyap pada lawar. Ya. Pakai anunya, jangan minyaknya. Oh, pakai jangan isinya. minyaknya. Ya. Isinya ini ya? Isinya ya, kasih 2. Itu ya? Ya. Ini. Sus. Lagi. Lagi. Ya rencananya 2 karena dia minyak aja ya cukup. Oke. Ya. Ini sekarang. Saya kurang dalam nyendoknya ini. Ya. Nah, Niki. Nah ini selera. saya sarankan 2. 2. 2 atau 3. Karena yang buat mantep Pedas. semangat makan itu juga Pedas pedasnya ya. Pak Yani. Ya 3, kasih 3. Kasih aninya. Cabenya? Ya. Yuk, Oke, yuk, sudah. sikat. Nah ini. Ini dia semeton teman-teman. Minjem istilahnya Pak Yani gitu. Teman-teman semeton. Teman-teman semeton. Iya. Udah kecium nggak baunya? Udah Langsung kecium ya ini baunya. ya, Bangun ya, langsung bangun Langsung, baunya. dan kayak udah matang gitu. Iya. Ini aromanya sudah bangun ini. Nah, Nih, kalian pasti pada ngiler ini semua. ayo lagi dimasukkan ini bawang. Ayo, Ya. oke. Niki banyak Niki? Ya boleh. 2, 3, 4. 2, 3, 4, bebas Ya, ini. ya. 4 dah 4. Ya. Lagi sekali. Ya, ini sekarang sama. Yes. Tapi kalau bawang putih gini biasanya dia kalau terlalu lebih jadi pahit nggak Pak Yan? Ya, makanya kita masukkan paling belakang. Biar bisa dikontrolnya ya. Karena kadang-kadang ada yang bawang merah, bawang putih yang udah matang itu dibejak di awal. Itu memang akan memberikan dampak pahit dia. Jeruk lemonnya, Pasang Niki? ya 2 ya? 1 aja cukup. 1 aja Ya, cukup. dengan porsi Oke. segini. Taruh di sini? Ya, boleh. Oke. Oke. Ya. Mica mata masuk. Oke. Ya, Semua ini? yang itu aja. Yang ini aja? Ya, semuanya masukkan. Ini dia. Ya.
Ini yang plek super ganas. Super ganas nih Pak Yan. Super ganas. Yang membedakan apa tingkat keganasannya? Campurannya ini kalau mau tambah kelapa lagi, ada nangkanya nangka. lagi, dia plek ganas, tidak super. Oh, yang daging aja itu super Iya super super, ganas. iya gitu. ini super ini ya. Jadi kelapa itu sangat kita masukkan tadi sangat sedikit hanya untuk membantu menghancurkan Iya, darah. darahnya saja. Berarti tergantung budget juga sebenarnya ganas dan tidak ganas, Pak. Kita review dulu ini. Review dulu, ayo, review dulu. kita rasain. Ayo, Boleh, ayo. Niki, boleh, Iya, iya, boleh. langsung aja, langsung. Langsung ya, Bos. Pakai tangannya nih Ki. Yang merasa deh. Sebentar. Ini kurang ya. Ya. Saya nggak biasa ngadonin. Ya. Nggak tahu ya, karena- Ininya kurang las tadi, Iya. kurang las bahasa Balinya kurang las. Emang enak sih. Tapi kalau tiang tingkat apa namanya pedesnya nih kok Sudah ini, udah. udah pas ya. Nah, ini tiang tidak terlalu suka pedas Pak Yan. Kalah perut tiang. Kita rata-rata di KTWL itu pecinta pedas. Wow, pecinta pedas Om Yan nih. Ya. Wah ini emang Yuk, icipin lagi. saya rasa teman-teman di luar sana sudah pada ngiler juga ini semua. Mau di plating? Mau di plating? Nah, kita plating. Ada plate. Mau di plating? Ya, plating aja ya. Oke. Ciri khas piring zaman dulu, Iya. tradisional. This is the best. Ini- Boleh ini. nih, Pak Yan, boleh nih. Ki. Lanjut. Pedasnya. Oh itu garnisnya teman-teman. Iya. Yang kira rasanya. Ini dia tampilan lawar Iya. plek super ganas Super ganas. ala ketewel Iya. by Pak Yan Guntur. Ya, mantap. Ini ya. Kita party nanti ini. Harusnya ada nasi sekarang ini. Harus ada nasi. Ajak lauk. Anggon nganyut deh. Iya. Iya. Berarti prosesnya juga nggak terlalu Sesimpel panjang ini, sebenarnya Pak Yan, sesimpel ya? ini dan kita menyiapkannya tidak terlalu lama. Iya. Tidak terlalu lama. Sedangkan bubuk-bubuk seperti ini kita buatnya sekali buat ini tahan sampai 3 bulan. Asalkan ditaruh di tempat yang kering. Iya. Iya. Seperti itu, sangat gampang sekali. Baik teman-teman semua, Pak Yan Guntur udah memperlihatkan tutorial bagaimana cara membuat lawar plek yang Versi aslinya. versi aslinya nih Ki. Versi dari akarnya nih Ki. Iya. Mungkin kita lanjut di segmen berikutnya teman-teman untuk membahas tentang lebih detail mengenai lawar plek. Kenapa ya dia semakin mendekat? Apakah dia menyukaiku? Apaan sih, Mas? Orang saya mau teh barak Balinya. Oh, teh barak Bali. Ini aku ada. Teh Barak Bali mencairkan suasana. Dibuat dari tangan sang pelaku karya dengan penuh rasa, menciptakan satu bentuk mahakarya. Kain yang terbuat dari serat alami menghadirkan produk yang elegan dan nyaman untuk dipakai berbagai kalangan. Bikin momen hangout semakin happy dengan kebaya yang dibuat sepenuh hati. Luas dan pancarkan keindahan Baliwangi di mana saja. Kenapa ya dia semakin mendekat? Apakah dia menyukaiku? Apaan sih, Mas? Orang saya mau teh barak Balinya. Oh, teh barak Bali. Ini aku ada. Teh Barak Bali mencairkan suasana.
Kenapa ya dia semakin mendekat? Apakah dia menyukaiku? Apaan sih, Mas? Orang saya mau teh barak Balinya. Oh, teh barak Bali. Ini aku ada. Teh barak Bali mencairkan suasana. Dibuat dari tangan sang pelaku karya dengan penuh rasa, menciptakan satu bentuk mahakarya. Kain yang terbuat dari serat alami menghadirkan produk yang elegan dan nyaman untuk dipakai berbagai kalangan. Bikin momen hangout semakin happy dengan kebaya yang dibuat sepenuh hati. Luas dan pancarkan keindahan Baliwangi di mana saja. Kenapa ya dia semakin mendekat? Apakah dia menyukaiku? Apaan sih, Mas? Orang saya mau teh barak Balinya. Oh, teh barak Bali. Ini aku ada. Teh barak Bali mencairkan suasana. Kenapa ya dia semakin mendekat? Apakah dia menyukaiku? Apaan sih, Mas? Orang saya mau teh barak Balinya. Oh, teh barak Bali. Ini aku ada. Teh barak Bali mencairkan suasana. Dibuat dari tangan sang pelaku karya dengan penuh rasa, menciptakan satu bentuk mahakarya. Kain yang terbuat dari serat alami menghadirkan produk yang elegan dan nyaman untuk dipakai berbagai kalangan. Bikin momen hangout semakin happy dengan kebaya yang dibuat sepenuh hati. Luas dan pancarkan keindahan Baliwangi di mana saja. Kenapa ya dia semakin mendekat? Apakah dia menyukaiku? Apaan sih, Mas? Orang saya mau teh barak Balinya. Oh, teh barak Bali. Ini aku ada. Teh barak Bali mencairkan suasana. Kenapa ya dia semakin mendekat? Apakah dia menyukaiku? Apaan sih, Mas? Orang saya mau teh barak Balinya. Oh, teh barak Bali. Ini aku ada. Teh barak Bali mencairkan suasana. Dibuat dari tangan sang pelaku karya dengan penuh rasa, menciptakan satu bentuk mahakarya. Kain yang terbuat dari serat alami menghadirkan produk yang elegan dan nyaman untuk dipakai berbagai kalangan. Bikin momen hangout semakin happy dengan kebaya yang dibuat sepenuh hati. Luas dan pancarkan keindahan Baliwangi di mana saja.
Kenapa ya dia semakin mendekat? Apakah dia menyukaiku? Apaan sih, Mas? Orang saya mau teh bara Balinya. Oh, teh barak Bali. Ini aku ada. Teh Barak Bali mencairkan suasana. Kenapa ya dia semakin mendekat? Apakah dia menyukaiku? Apaan sih, Mas? Orang saya mau teh bara Balinya. Oh, teh barak Bali. Ini aku ada. Teh Barak Bali mencairkan suasana. Dibuat dari tangan sang pelaku karya dengan penuh rasa, menciptakan satu bentuk mahakarya. Kain yang terbuat dari serat alami menghadirkan produk yang elegan dan nyaman untuk dipakai berbagai kalangan. Bikin momen hangout semakin happy dengan kebaya yang dibuat sepenuh hati. Luas dan pancarkan keindahan Baliwangi di mana saja. Kenapa ya dia semakin mendekat? Apakah dia menyukaiku? Apaan sih, Mas? Orang saya mau teh bara Balinya. Oh, teh barak Bali. Ini aku ada. Teh Barak Bali mencairkan suasana. Baik, kembali lagi bersama saya di Jak Bali Kuliner. Tentunya sekarang kita sudah masuk ke segmen berikutnya di mana setelah kita habis berbincang-bincang tadi dengan salah satu narasumber kita, Pak Wayan Guntur, dan juga kita melakukan demo untuk memasak lawar pleknya. Kali ini kita akan mengupas lebih dalam mengenai lawar plek dari sisi kesehatan tentunya. Yang hari ini kita sudah di siang hari ini kita sudah terkoneksi dengan Bu Dr. Dwi, seorang ahli gizi yang akan bisa memberikan pemaparan sedikit mengenai gizi dari kandungan dari lawar plek ini. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Oke, sebelumnya saya sampaikan dulu, saya di sini bukan selaku dokter, di sini saya sebagai tenaga kesehatan ahli gizi. Jadi beda, ahli gizi sama dokter itu beda, gitu. Oke, nama saya Made Dwi Karisma Putri, STRGZ, saya dari instansi Rumah Sakit Bali Med. Eh, Kebetulan saat ini saya mungkin akan agak berisik karena saya sedang sambil kerja, gitu. Ya,
Oke, sebelumnya lawar play itu kan dia tuh terbuat dari bahan-bahan mentah. Nah, menurut kita sebagai ahli gizi dan di bidang kesehatan, menurut saya pribadi, karena dia menggunakan bahan mentah seperti daging dan darahnya, jadi akan rentan terkontaminasi seperti bakteri E. coli, Salmonella, dan Streptococcus suis pada lawar plek itu sendiri. Nah, di mana dari yang mengkonsumsi itu akan terpotensi infeksi cacing Taenia solium dan Taenia saginata juga untuk menjadi risiko dalam konsumsi lawar plek tersebut. Risiko ini tuh akan menjadi semakin meningkat jika saat pengolahan lawar plek tersebut sendiri itu tidak steril, seperti pada talenan yang kayak gitu kan, misalnya kita mau menggunakan talenan ya, gitu. Jika itu dan itu tuh akan membuat penggunaan peralatan yang tidak steril dan penyimpanan bahan makanan yang tidak sesuai dengan standar, serta kurangnya kesadaran tentang keamanan pangan tersebut itu juga akan memicu kontaminasi silang pada makanan tersebut. Seperti itu. Nah, saya sebagai ahli gizi menyarankan lebih baik idealnya itu lawar itu dimasak saja, tapi kan kita nggak bisa karena itu udah ada tradisinya seperti itu. Jadi lebih baik sebagai ahli gizi itu lebih baik dia tuh dimasak dengan matang dengan sempurna di atas suhu 70 derajat Celcius, dan juga memperhatikan kebersihan pada saat pengolahan proses pembuatan lawar tersebut. Seperti itu, karena semuanya mentah, jadi kan dia untuk rentan terkontaminasinya itu lebih besar. Belum lagi kita akan terkena kontaminasi sendiri dari tangan kita, misalnya kita tidak mencuci tangan, atau kita habis ambil apa, kita langsung ngadonin gitu, itu akan rentan terkena bakteri dari tangan kita sendiri yang disebut bakteri Staphylococcus aureus yang terdapat alami dari tangan penjamah makanan tersebut. Seperti itu. Sebelumnya karena sempat ada berita yang setelah mengusir lawar plek ada yang sampai meninggal dunia gitu. Setelah itu dilakukanlah penelitian sehingga mendapatkan bakteri-bakteri tersebut yang ada di lawar plek tersebut. Seperti itu. Maksudnya berpengaruh jenis daging seperti tapi umumnya karena daging itu kan harusnya dimasak dengan matang. Tapi kalau daging mentah kita konsumsi itu tuh biasanya di dalam daging itu sudah ada bakteri yang sudah disebutkan tadi seperti E. coli, seperti Salmonella gitu. Nah, sebaiknya daging apapun sebaiknya kita konsumsi itu dengan keadaan matang. Seperti itu. Karena daging mentah itu rentan akan bakteri dan kontaminasi silang yang saya sebutkan tadi. Dan apabila penyimpanannya pun tidak benar, itu akan lebih bahaya lagi seperti itu. Karena kan daging mentah itu penyimpanannya itu harus benar seperti dalam chiller, dan chillernya pun harus bersih dan dikotain seperti itu biar dia tidak terkontaminasi lagi dengan bahan makanan yang lainnya. Gitu. Ini saya ada pertanyaan yang membuat saya penasaran, Bu Dwi. Karena pro kontra di luar sana kan ada yang banyak mengatakan bahwa bumbu dari adonan lawar plek itu sendiri sudah mematikan bakteri itu. Itu kira-kira bagaimana? Benar atau mitos itu? Fakta atau mitos? Kan ada manfaat dan tambahan bumbu-bumbu rempah-rempah yang digunakan lawar itu, atau bahasa genep ya kita bilang ya. Ya, itu bahasa genep itu kan emang kaya akan senyawa non gizi. Seperti
itu. Nah, yang bermanfaat emang sebagai untuk kesehatan. Nah, jadi untuk mematikan benar-benar itu tuh nggak bisa. Kita untuk segenap itu untuk mematikan bakteri itu pun tidak bisa karena bakteri itu ada yang mati dengan suhu yang tinggi seperti itu loh. Itu tuh hanya jadi bumbu genep itu cuma senyawa non gizi yang ada beberapa manfaat untuk kesehatan saja seperti itu. Terus senyawa-senyawa itu juga dapat membantu mencegah oksidasi dan menghambat atau membunuh mikroba yang tapi tidak semua mikroba bisa dibunuh oleh senyawa tersebut seperti itu. Terus tapi tetap sih kita sarankan untuk lawar itu sebaiknya matang gitu karena tidak semua bakteri yang terdapat dalam daging mentah itu bisa mati dengan senyawa yang ada pada basa genep tersebut seperti itu. Dan dia itu harus tetap melalui proses-proses pemasakan dan matang yang sempurna seperti itu. Mungkin satu pertanyaan terakhir Bu Dwi. Ada kira-kira ada spesifik jenis dari bahan lawar plek itu nggak yang paling banyak mengandung bakteri, entah itu mungkin dari darah, apakah dari daging atau? Dari daging dan dari darah itu sama sih dia bakteri itu bisa dari daging dapat ini apa namanya E. coli-nya seperti salmonellanya, juga dari dagingnya, tapi yang paling karena daging dan darah itu dia tuh rentan akan bakteri Streptococcus suis, di mana bakteri itu bisa menyebabkan bagi yang mengkonsumsinya itu bisa menyebabkan meningitis seperti itu. Tuh. Lagi Bu Dwi, seterus panggilnya dokter loh. Bu Dwi ahli gizi, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang. Mungkin ada pesan-pesan terakhir atau kesimpulan dari pembicaraan yang bisa Ibu Dwi sampaikan ke. Oke, lebih baik kita mengkonsumsi lawar plek, karena kita kan budaya Bali ya, banyak ada lawar dan lain-lain gitu. Lebih baik lawar itu dikonsumsi dengan keadaan matang karena kita mencegah kemungkinan yang akan terjadi seperti itu. Karena kita juga tidak tahu kondisi tubuh kita saat mengkonsumsi lawar tersebut. Jadi saat mengkonsumsi lawar lebih baik daging dan lain-lainnya itu dimasak dengan matang dan sempurna di atas 70 derajat Celcius, tetap menjaga kebersihan diri seperti cuci tangan, kebersihan lingkungan seperti mensterilisasi atau mencuci talenan atau pisau potongnya di air mengalir menggunakan sabun cuci khusus untuk makanan seperti itu. Jadi kita tidak dan memasak dengan ideal sih, seperti itu sih saya bisa menyampaikannya gitu. Bu Dwi, terima kasih banyak atas waktunya di siang hari ini. Semoga tanggapan dan hasil dari diskusi kita hari ini bisa jadi konsumsi yang baik dan bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Terima kasih banyak Bu Dwi. Miring. Kenapa ya dia semakin mendekat? Apakah dia menyukaiku? Apaan sih, Mas? Orang saya mau teh barak Balinya. Oh, teh barak Bali. Ini aku ada. Teh barak Bali mencairkan suasana. Dibuat dari tangan sang pelaku karya dengan penuh rasa, menciptakan satu bentuk mahakarya. Kain yang terbuat dari serat alami menghadirkan produk yang elegan dan nyaman untuk dipakai berbagai kalangan. Bikin momen hangout semakin happy dengan kebaya yang dibuat sepenuh hati.
sukses dan pancarkan keindahan Baliwangi di mana saja. Kenapa ya dia semakin mendekat? Apakah dia menyukaiku? Apaan sih, Mas? Orang saya mau teh barak Balinya. Oh, teh barak Bali. Ini aku ada. Teh Barak Bali mencairkan suasana. Kembali lagi bersama saya di Jejak Bali Kuliner. Kali ini masih bersama narasumber kita Pak Wayan Guntur. Tadi kita sudah dapat on call sama salah satu ahli gizi yaitu Bu Dwi dan membahas dari sisi sudut pandang seorang ahli gizi. Namun yang ingin saya bahas kali ini bersama Pak Yan adalah menanggapi pernyataan tersebut dari sisi tradisinya Pak Yan. Ya, siap. Dari sisi tradisinya, sedangkan satu hal yang kita sama-sama sadar dan paham di sini itu kan adalah warisan. Ya. Lawar Plek NQ adalah warisan dan tentu kita harus pertahankan bagaimanapun Siap. caranya. Menurut Pak Yan bagaimana menanggapi hal Jadi menanggapi apa yang disampaikan tadi oleh Bu Dwi sebagai ahli gizi ya, dari sudut pandang kesehatan, apa yang disampaikan oleh beliau saya setuju. Tetapi kalau kita membandingkan antara tradisi dengan ilmu pengetahuan kesehatan seperti sekarang ini, bagaikan kita berusaha menyatukan dua sisi koin. Ya, setuju. Ya, ini akan susah bertemunya. Jadi begini, kita ini tradisi itu artinya kebiasaan kan begitu ya. Saya kasih contoh misalnya kayak di Perancis. Di Perancis itu ada orang buat keju yang terbuat dari susu domba. Lalu setelah jadi sengaja diingapin lalat sampai lalatnya itu keluar larva. Dan menu ini keju yang ada ulat-ulat buyung ini wajib ada saat pernikahan. Dan mahal itu. Dan mahal itu. Karena prosesnya Ya, panjang. lalu di Cina ada juga tahu busuk. Ya. Kan? Kalau kita ngomong risiko berat, saya tidak membantah apa yang disampaikan tadi, saya setuju. Kayak makanan Korea, makan gurita yang masih hidup, Yes. itu luar biasa. Ya. Dan tapi saya juga menginginkan ke depannya ya, seperti kasus meningitis yang disampaikan tadi, itu pernah kejadian di Sukawati, setelah kita telusuri itu tidak meningitis. Bukan meningitis, dicurigai meningitis, tapi setelah hasil lab keluar bukan meningitis dan bukan meninggalnya karena lawar plek. Jadi kan beritanya sudah terlanjur seperti itu. Ya, jadi saya juga sempat bikin video klarifikasi terkait itu. Jadi saya ingin sampaikan di sini, tubuh manusia ini sangat luar biasa. Tuhan memberikan kita tubuh luar biasa. Dari otot kecil kita rajin latihan, otot bisa jadi kuat, kan seperti itu. Kita ambil contoh di Thailand. Di Thailand ada kepercayaan bahwa pawang ular itu kebal terhadap racun ular apabila dia memiliki tato. Oh gitu? Ya, Oh, ada gitu. tato tertentu yang membuat pawang ular itu kebal terhadap racun. Oh ya, saya Tapi kalau kita ilmiahkan, ternyata tinta tato itu ada bisa ularnya. masuk akal. Ini kembali ke imunisasi. Imunisasi dalam tubuh kita itu adalah memasukkan virus yang sudah dilemahkan, bakteri apapun penyakit yang sudah dilemahkan, dimasukkan ke tubuh kita, nanti tubuh kita mengenali virus itu dan dia sudah siap. Sekarang saya minta kepada ahli gizi segala macam, kalau penelitiannya ini kan terhadap dagingnya. Coba sekarang melakukan penelitian terhadap manusianya. Manusianya contohnya ketewel, ambil orang ketewel, ini kan turun-temurun. Ini sudah diwariskan dari dulu, apakah tubuh mereka sudah memiliki kekebalan terhadap ini? Kan begitu. Kita sebagai orang beragama, saya juga tidak ingin sombong, tidak ingin mendahului keinginan Tuhan, tapi di ketewel tidak ada kasus seperti itu. Saya setuju dengan beliau sampaikan, tetapi tubuh manusia ini luar biasa. Dia bisa merespon. Diberikan dosis kecil-kecil, dia mengenali, dia bisa kebal. Apalagi kita turun-temurun, kan ini sudah menjadi some kind genetik ya seperti itu. Dan kembali ke masalah steril tadi, saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh tim nutrisi itu. Steril itu wajib ya, ngadon, pedagang kita edukasi menggunakan sarung tangan, kita edukasi seperti itu. Kita kembali sekarang kalau kita melihat ke tradisi ke belakang, kalau pernah ikut adat, mebat di adat, adakah di adat itu orang umbah talenan?
Coba mebat dia ada karya gede, sing ada nak ngubah talent. Kuang waktu telah sampun waktu. Krik ketika aku ben belakas krik. Talent itu bisa diingat oleh lalat, bisa silap cicing. Iya, iya. Nggak ada orang nyuci, tapi saya tidak membantah itu yang pernyataan itu memang benar. Tapi kita nggak tahu ini apakah ini bersifat sugesti atau gimana, tapi tidak ada kendala terhadap kesehatan selama ini terkait lawar itu. Gitu. Ya. Menarik sekali Pak Yan, cara Pak Yan mengupas Niki dari membandingkan dengan negara-negara di luar yang juga memiliki proses yang sama. Sebenarnya kalau dipikir secara logika masuk akal juga Pak Yan. Kemungkinan kan itu seperti bisa ada. Jadi maka Tiang minta kepada ahli gizi, di samping kita meneliti dagingnya, ini ada virus ini, bakteri ini. Manusia yang kondisi ini dari turun-temurunnya, apakah dia memiliki kekebalan secara alami, secara genetik? Karena ini sudah diwariskan seperti itu, kan begitu. Sama halnya kayak ada salah satu suku di Indonesia, Pak Yan, yang mereka itu bisa nyelam ke bawah laut sampai 18 menit tanpa bantuan pernafasan. Tidak masuk akal kan bagi manusia biasa. Kalau itu kita omongkan debat kita, 5 menit aja manusia mati di dalam air. Tapi mereka ini sudah turun-temurun. 18 menit loh di bawah. Paru-parunya sudah volumenya besar sekali gitu. Menarik sekali pembahasan kita hari ini. Mungkin itu juga bisa jadi titik tengah buat penonton bagaimana menanggapi ini biar tidak mudah terprovokasi atau segala macam atau langsung terpropaganda dengan wah ini udah tidak bagus langsung ya cancel. Artinya begini, kebersihan itu wajib kebersihan. Dagingnya harus segar, bahan-bahannya semua segar, peralatan kerja harus bersih, tangan usahakan pakai selop, ya kan ini kan juga banyak bakteri kita nggak tahu ya. Itu saya setuju itu. Jadi, tapi kuliner Bali harus tetap ajak ya. Harus tetap ajak gitu. Yang setuju nih kok. Yang setuju nih kok. Baik, mungkin itu dulu pembahasan kita di segmen ini Pak Yan. Terima kasih banyak. Siap. Ada pertanyaan banyak lagi yang saya masih penasaran mengenai lawar plek Niki. Mungkin kita bisa bahas di segmen berikutnya. Siap. Sekarang kita ke pariwara berikut. Kenapa ya dia semakin mendekat? Apakah dia menyukaiku? Apaan sih, Mas? Hah? Orang saya mau teh barak Balinya. Oh, teh barak Bali. Ini aku ada. Teh barak Bali mencairkan suasana. Dibuat dari tangan sang pelaku karya dengan penuh rasa, menciptakan satu bentuk mahakarya. Kain yang terbuat dari serat alami menghadirkan produk yang elegan dan nyaman untuk dipakai berbagai kalangan. Bikin momen hangout semakin happy dengan kebaya yang dibuat sepenuh hati. Luas dan pancarkan keindahan Baliwangi di mana saja. Kenapa ya dia semakin mendekat? Apakah dia menyukaiku? Apaan sih, Mas? Hah? Orang saya mau teh barak Balinya. Oh, teh barak Bali. Ini aku ada. Teh barak Bali mencairkan suasana. Kenapa ya dia semakin mendekat? Apakah dia menyukaiku? Apaan sih, Mas? Hah? Orang saya mau teh barak Balinya. Oh, teh barak Bali. Ini aku ada. Teh barak Bali mencairkan suasana. Dibuat dari tangan sang pelaku karya dengan penuh rasa, menciptakan satu bentuk mahakarya. Kain
Kain yang terbuat dari serat alami menghadirkan produk yang elegan dan nyaman untuk dipakai berbagai kalangan. Bikin momen hangout semakin happy dengan kebaya yang dibuat sepenuh hati. Luas dan pancarkan keindahan Baliwangi di mana saja. Kembali lagi di Jejak Bali Kuliner. Dari tadi kita sudah diskusi Pak Yan ya, kita udah ngobrol panjang lebar, kita demo. Sekarang saya mau ngajak Pak Yan untuk main game. Ay, mantap. Kita senang-senang dulu ya Pak, Iya, Evan, siap, sebentar. siap, siap, ya. Gamenya adalah tebak gambar, di mana gambar-gambar tersebut adalah jenis-jenis makanan yang ada di Bali Pak Yan. Makanan-makanan tradisional tentunya. Mungkin kita bisa mulai kali ya. Saya acak ya Pak Yan ya. Ya, siap. Di sini nanti pilih salah satu Pak Yan. Oke, yang ini Ya. Pak Yan bawa. Oke. Nanti Pak Yan perlihatkan gambarnya ke saya ngasih clue ke Pak Yan, terus Pak Yan tebak itu makanan apa. Ya, siap. Begitu juga sebaliknya. Ya. Gitu. Kita siap mulai? Siap mulai. Semoga siap bisa. Let's go, ayo Pak Yan, Iya. silakan. Satu-satu langsung di atas saja. Yes, oke. Oke, terbalik, bentar. Saya balikin dulu. Sini. Ampuro. Nah, gini. Oke, let's go. Ayo. Ciri khas kelungkung. Wah, ini gampang. Ini ciri khas kelungkung serombotan. Emang udah ini ya? Iya. Let's go next, Iya. robot thunder. Nah ini, kalau orang di luar taunya nasi tikus, kalau di Bali ada nasi ini Pak Yan. Harganya murah ya? Ya, Biasanya dibungkus dengan daun pisang. yes. Nasi jinggo. Emang ahlinya ini beliau ini ya. Iya. Let's go next. Nah ini Pak Yan, ciri khas Gilimanuk tapi bukan jenis daging tersebut. Jadi ada jenis yang berbeda. Biasanya di Ubud nih banyak. Oh, ini dari unggas. Yes, Menggunakan bumbu genap dan diprosesnya lama. yes. Ayam betutu. Jenis dagingnya bukan itu, bukan seperti biasa. Terkenalnya di Ubud Niki untuk jenis daging Niki. Oh, bebek betutu. Ya, siap. Hebat. Emang ahli ini beliau ini ya. Ya, kalau di Gilimanuk kan terkenal dengan betutu. Yes. Ya, itu yang di Betutunya. dekat pelabuhan itu Ya. ya. Karena clue-nya bagus. Langsung ke sana, pikiran saya langsung ke sana. Udah bilang Gilimanuk, ada pikiran saya ke sana. Saya gini-gini suka kulineran juga. Berburu makan. Bener-bener makan. Oke, Ya. nah kalau ini ciri khas Gianyar, ciri khas Ubud, ada di mana-mana ini, Pak Yan. Berkaki empat, selalu jadi yang bahkan udah menjadi ikon kuliner Bali di internasional. Yang jelas bukan berkaki empat tuh, yang jelas bukan meja kan. Ini dong. Kalau ikon Bali berkaki empat, babi guling. Yes, right. Mantap. Nah ini dia, ini ekspertisnya Pak Yan ini udah. Wah, kalau begitu clue-nya ya kan nggak tahu jadinya. Silakan. Ini dari Ketewel, dan ini adalah baru saja yang kita buat. Yes. Lawar plek. Yes. Mantap. Nice. Banyak ternyata ya. Banyak. Lagi satu nih Pak Yan. lagi satu. Iya. Nah ini adalah salah satu makanan yang selalu ada ketika Hari Raya Galungan dan Kuningan. Lawar. Yes. Dengan jenis daging yang reguler, yang biasa. Biasanya kalau Galungan Kuningan kita ada lawar babi. Ya. Ini mendekati, bukan lawar babi. Bukan babi? Bukan. Kalau bukan babi, ayam. Lawar ayam. Ya. Lawar ayam. Ini yang terakhir ya? Yes. Iya. Oke, last nih. Ini last nih agak susah nih Pak Yan. Iya. Karena agak susah nih karena biasanya disukain sama
cewek. Iya, ibu-ibu nih. Ibu-ibu dan wanita-wanita di luar sana yang dibuat dengan buah dan dibuat dengan ada jenis kuah tertentu. Buahnya masem, orang hamil biasanya suka, Yes. disukai oleh ibu-ibu ya. Iya. Ini merujuk ke rujak. Rujak ya, ibu-ibu Iya. suka dengan rujak. Karena ada terasinya itu ya. Iya. Serau ke bawah. Ya. Kemudian kuah tertentu. Iya, kuah tertentu. Rujak kuah pindang. Baik, mantap. Hebat. Sekarang yang sebenarnya yang beri clue yang pintar ini ya. Sekarang saya yang nggak bisa beri clue nih. Coba ya Pak. Ayo sekarang giliran sekarang. Sekarang saya giliran ya teman-teman ya. Kita tebak ya, kita buktikan saya ini beneran suka makan apa enggak ini. Oke, Niki. Kalau kita punya teman muslim, setiap hari rayanya selalu buat ini. Oh shit, man. Setiap hari raya, Idul Fitri, Gule? yang khas, yang terbuat dari janur, Oh shit. yang terbuat dari busung. Busung? Oh, bantal. Jajanan. Temannya bantal, Sumping. temannya sumping. Apa ini ya? Makanan khas buleleng atau karangasem. Dodol. Yang terbuat dari daun kelapa, busung. Aduh, saya nggak tahu lagi ini. Pas nih Pak Yan. Ah, pas Ini ya. jajanan ya? Bukan makanan Oh, khas tum. Karangasem dan buleleng punya. Dia memanjang gitu, terbuat dari Oh, tahu saya, tapi saya lupa namanya apa. Tapi saya tahu, memanjang pakai daun busung kan. Cerorong, apa? bener, tapi namanya yang lain. Apa ya? Belayak. Oh, Padahal belayak. kita udah arahkan ke Padahal sana. udah diarahin Karangasem Singaraja buleleng ya. yang punya. Iya benar, saya dari Singaraja padahal ibu saya Pak Yan. Saya tahu belayak. Makanya saya mikir apa belayak gitu apa. Oke, next one. Ini adalah seperti makanan yang ditusuk biasanya menggunakan bambu yang dihaluskan. Sate. Iya, bagus. Bumbu yang digunakan, bumbunya adalah cabai besar ini kebiasaannya, dan ada tomatnya, dan biasanya teksturnya itu pedas manis. Dan biasanya disajikan bumbunya mentah. Oh tidak. Ini sate Languan. Satenya sudah benar, bumbunya sekarang ditebak. Seperti sayur kangkung yang ada bumbu apa gitu. Sayur apa namanya? Sayur yang ada kangkung, ada kecambah, ada bumbu merah di atas. Bumbu apa namanya yang merah? Oh plecing, sate plecing. Benar. Sate plecing benar. Benar. Bisa saya Pak Yan, bisa Mantap, saya mantap, ini mantap. bisa. Akhirnya saya bisa mengarahkan. Takutnya saya nggak bisa mengarahkan. Saya yang kurang referensi ini kayaknya. Ini makanan seperti tadi setiap hari raya Galungan ada. Oke. Ya, Apa itu? lawar. Temennya yang selalu kita buat. Cara membuatnya hampir seperti lawar. Oke, di tektok juga. Ditetak juga, ada darahnya, lalu dibungkus menggunakan daun pisang, biasanya dikukus. Oh ini tum ini. Tum Ini apa? tum ayam. Next. Tum babi. Yes. Tum babi, oke. Tum babi guys, tum babi. Ini favorit saya nih Pak Yan. Kemarin pas karena ini berdekatan sama Galungan kan, Iya. saya buat tum babi saya. Karena saya tahu ini di tektok segala macam. Oke, we go next ya. Ini ada di Gilimanuk. Apa ini? Betutu lagi nih. Ya. Ayam betutu. Sip. Kebalikannya ternyata. Yang paling gampang kita ingat itu ya itu yang di sana itu dekat pelabuhan. Emang Gilimanuk emang. Oke, kita masih ada 3 lagi Pak Yan. Ya. Let's go. Ya sama. Galungan ini ada. Galungan ada. Oke. Dagingnya dicincang, Cincang. dibungkus daun pisang, dikukus. Oh ini tom lagi. Oh daun pisang lagi. Tom Iya. lagi dong. Iya. Tom lagi. Iya. Tom babi tapi. Enggak. Tom ayam. Yes. Oh ini tom ayam tadi tom babi. Oke. Kita pecinta tom di sini ya. Ini reaktifnya tum banget. Cuma tum aja. Tom banget ini. Untung nggak yang India ya. Iya. Oke. Ini beras yang dimasukkan ke dalam janur yang dirangkai segala macam. Apa namanya itu? Oh tipat. 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 Lalu dipotong-potong kecil menggunakan bumbu kacang diaduk-aduk. Tipat canto. Sip. Tipat canto. Yes. Oh tipat canto. Hobi saya nih. Ini makanan cepat saji yang Cepat saji. paling Iya, affordable enak. ini. Iya. Pak Yan.
Oke. Last ya, terakhir ya. Ya, ini adalah daging yang biasanya diintuk ya, tidak dicincang karena kita butuh teksturnya dia itu lengket masih. Oh, no. Daging yang diintuk biasanya Ya. agar teksturnya tetap lengket dan dikasih bumbu genap, bumbu Bali. Kemudian Oh, oret. kemudian ada bambu, ada bambu Ada bambunya. ada bambu lalu dipanggang biasanya. Oh, Daging babi yang diintuk ada bumbu genap, ya. kemudian ada bambu dan dipanggang. Biasanya ada kelapa parutnya dikit. Oh shit. Tidak, saya tidak tahu ini apa. Pasti tahu, Ini ayo saya berusaha tahu lagi, nih. pasti. Yakin nih saya tahu ini Daging apa. babi yang diintuk, ada bumbu genap, dikasih kelapa sedikit, Ya. dibejak-bejak. Lalu ada media bambu, kate ya. Oh, sate berarti ini. Kalau sate. Iya, sate apa? Sate babi. Ya, jenisnya apa? Oh, dililit. Sate apa Sate nama? lilit. Sate lilit. Let's go. Sate lilit. Iya. Oh, Kan ditumbuk. ditumbuk benar. Iya, benar. Wih, luar biasa seru juga ya. Oke, itu dia games dari kita. Ternyata saya tidak terlalu bodoh juga untuk makanan ya, Pak Yana. Kelihatan raja warung. Kayak di set kita hari ini, Pak Yana. Iya. Oke, teman-teman semuanya. Kita kembali di segmen berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Kenapa ya dia semakin mendekat? Apakah dia menyukaiku? Apaan sih, Mas? Orang saya mau teh barak Balinya. Oh, teh barak Bali. Ini aku ada. Teh Barak Bali mencairkan suasana. Dibuat dari tangan sang pelaku karya dengan penuh rasa, menciptakan satu bentuk mahakarya. Kain yang terbuat dari serat alami menghadirkan produk yang elegan dan nyaman untuk dipakai berbagai kalangan. Bikin momen hangout semakin happy dengan kebaya yang dibuat sepenuh hati. Luas dan pancarkan keindahan Baliwangi di mana saja. Kenapa ya dia semakin mendekat? Apakah dia menyukaiku? Apaan sih, Mas? Orang saya mau teh barak Balinya. Oh, teh barak Bali. Ini aku ada. Teh Barak Bali mencairkan suasana. Oke, kembali lagi di Jejak Bali Kuliner, teman-teman semuanya. Kita tadi udah diskusi sama Pak Yan Guntur sebagai narasumber kita di siang hari ini. Terus kita sudah demo juga, kita juga sudah mendatangkan ahli gizi. Mungkin yang terakhir ini Pak Yan, ada closing statement yang mungkin Pak Yan bisa simpulkan untuk teman-teman di luar sana mengenai lawar plek ini. Terima kasih atas Terutama waktunya. maaf ya, terutama pro dan kontranya Niki, biar tidak sampai misleading gitulah istilahnya. Oke. Jadi terima kasih atas waktunya dalam kesempatan ini saya bisa sedikit. Jadi dalam memproses makanan itu sesuai aturan kesehatan tentunya kebersihan, lalu bahan baku dari makanan itu terutama lawar plek ya. Jadi pastikan bahwa dagingnya itu segar. Bagaimana caranya tahu daging segar? Dari warnanya kelihatan dia segar dan dari aromanya. Kemudian darahnya juga harus fresh, dia merah, tidak gelap warnanya. Kemudian bumbu-bumbu yang digunakan juga semua segar seperti itu. Dan
terkait kesehatan tentunya juga kebersihan yang kita perhatikan, tempat kerja, lalu alat-alat yang digunakan seperti itu. Dan saat ngadon juga kita perlu menggunakan sarung tangan seperti itu. Dan apabila kita sebagai dagang, saran saya ya, kalau kita dagang yang jualan, saat ngadon menggunakan sarung tangan juga ada satu sumber penyakit lain adalah bibirnya. Bibirnya kalau dagang itu sambil ngomong jualan takutnya kita tidak sengaja itu kuas mental, kita kan tidak tahu ya. Masker lah setidaknya. Pakai masker ya. Itu etika saja sebenarnya. Jadi sedikit closing statement saya terkait tradisi ya. Kita bicara tradisi. Lawar ini adalah salah satu tradisi. Jadi ini bagian dari kebudayaan Bali yang perlu kita pelihara dan kita ajakkan ya. Jadi sesuai komitmen yang cintai kuliner Bali dengan makan masakan Bali. Lestarikan budaya Bali dengan melestarikan kuliner Bali. Seperti itu. Setuju Tiang Pak Yan, setuju Tiang. Dari sisi tradisi jangan sampai ini hilang. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan nanti jangan sampai generasi muda kita besok belajar buat lawarnya ke Belanda kan gitu ya. Itu dia. Jangan sampai seperti itu. Kita sebagai orang Bali lama-lama hilang nanti kebudayaan kita ya. Oke, one last question Pak Yan. Ya. Menurut Pak Yan, tanggapan pribadi, bisa nggak lawar plek ini menjadi ciri khas Bali di dunia internasional Pak Yan? Sangat bisa. Oke. Kalau kita sebagai seorang turis, pengunjung ke negara orang, kita akan berusaha mencari makanan terunik yang ada di tempat itu. Setuju. Kalau saya misalnya ke Vietnam, pasti saya akan mencari makanan yang unik di sana itu apa? Ya kalajengking goreng atau apa kayak gitu modelnya. Pasti kita ingin nyoba. Kita ingin nyoba. Kalau bule tahu ada lawar plek di Bali, oh ini dagingnya mentah, darahnya mentah, apalagi di Beleleng ya. Lawar getih ya. Wih, itu lebih banyak lagi darahnya Pak Yan. Kan adrenalin mereka kan saya ingin coba gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita sebagai penduduk lokal bisa mengemas dia itu orang habis makan itu biar tidak sakit. Jadi ingat steril ya, kebersihan, kesegaran itu. Baik. Seperti kata Pak Yan, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi? Siapa lagi? Kita coba sekarang. Lawar pleknya ala Pak Yan Guntur Ketewel asli ini. Kita sambil coba nggak apa-apa Pak Yan ini? Ya sayang saya donasi ya. Sayang saya donasi. Ada nasi, ada kene yeh nyuh tuh. Yeh nyuh. Ngajang. Ya giring makan, giring ngajang ya. Emang jujur Pak Yan, yang agak seduk nasi ini. Seduk. Bukan agak seduk, seduk. Emang ramesnya itu nambah cita nambah tekstur ya Pak Yan ya? Satu dia memberikan tampilan, jadi lawan kita buat itu kelihatan cantik. Ya. Kedua memang dia ada rasa kenyal-kenyal seperti itu ya. Ya. Jadi kalau rames ayam, kulit ayam itu kurang memberikan tekstur dia. Tapi kalau rames kambing, babi, empas yang lagi ngetren sekarang itu ada teksturnya. Rames sapi ada memberikan tekstur. Oh ya, karena kalau ayam nggak terlalu. Ya, kita panggang, kita rebus dia tidak memberikan efek apa-apa. Ya, setuju. Baik, mungkin itu teman-teman semua ya. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang melestarikan? Jangan sampai apa yang sudah dihadirkan oleh nenek moyang kita, leluhur kita, pelan-pelan hilang dan akhirnya kita lupa, tidak ada yang melanjutkan. Terima kasih Pak Yan sudah menemani saya, dimasakin juga. Terima kasih kembali sudah diundang dan bisa ikut berbagi cerita seperti itu. Ya. Mungkin ada pesan terakhir buat Pak Yan atau sudah cukup? Pesan terakhir saya, Bali jangan lupa jati diri. Ingat Bali, ingat kuliner Bali, ingat lawar. Itu dia. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah nonton Jejak Kuliner Bali. Sampai jumpa di episode berikutnya.